Bapak Dedi, staf khusus Menteri Kominfo, kemudian ada Ibu Mira Thayyibah, Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tapi ini beneran dari Kominfo. Ini kalau jaketnya dilepas, itu mirip mbak-mbak sama mas-mas SCBD nih. Iya nggak? Bu Sekjen loh, sama Pak staf apa tadi? Pak staf khusus. Tapi gayanya masih anak-anak startup banget. Ini real. Bener ya? Oke, kalau bener kita bisa lanjutkan acaranya. Jadi di acara ini kita akan bahas mengenai G20. Kita akan bahas mengenai Digital Economy Working Group. Ini juga istilah yang cukup baru buat saya. Habis G20, saya ngertinya, oh G20 itu KTT G20 aja, nanti di Bali. Ternyata beyond itu. G20 itu cukup kompleks, cukup panjang perjalanannya ya. Kemudian muncul lagi ada yang namanya Digital Economy Working Group. Ini saya tambah bingung lagi, sebenarnya ini apa? Nah, kalau kita lihat sejarah panjangnya, G20 ini itu didirikan tahun 1999 ya. Indonesia itu bergabung setelah, kalau nggak salah, itu setelah melalui krisis ekonomi tahun 1998. Dan Indonesia dipandang sebagai emerging market waktu itu. Salah satu yang mempunyai potensi dan kekuatan yang cukup berpengaruh di Asia. Nah, Indonesia sekarang itu udah masuk dalam kategori well-established emerging market. Itu negara dengan PDB di atas 1 triliun. Tahun ini juga tahun yang bersejarah buat kita. Sayangnya banyak orang yang cuman G20 doang, apa manfaatnya buat negara kita gitu. Tahun yang cukup bersejarah. Setelah pertama kali kita bergabung itu 23 tahun yang lalu, baru kali ini Indonesia menjabat sebagai presidensi atau keketuaan G20 ini. Nah, saya nggak akan bahas sejauh apa. Yang saya tahu temanya recover strong, recover together, recover stronger. Nah, kita akan bahas bersama dengan Mbak aja deh, saya panggil Ibu, nggak cocok. Apalagi yang di sebelahnya, saya panggil Mas Dedi aja ya. D, jauh lebih muda sialannya. Akan ngebahas bersama tentang isu digital. Judulnya Kepemimpinan Indonesia dalam Isu Digital di Forum G20. Seberapa penting isu digital ini? Tapi kalau kita lihat ya, Bu Mira dan Mas Dedi, saya tadi impress nih. Masuk sini baru pertama kali ya. Kalau untuk acara masuk, untuk tes, kita nggak usah nulis-nulis nih, nggak usah pakai pensil, nggak usah pakai ini. Kemudian register, udah register online. Saya bilang, ini baru Kominfo yang digital banget. Ini baru Kominfo yang emang cocok buat mengusung makin digital, makin maju. Udah tahu belum rekan-rekan semuanya bahwa ini salah satu kementerian yang leading sektor di transformasi digital. Kemudian mengusung tema besar juga tentang Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Makanya di bawah G20 ini, Kominfo mendapatkan tugas besar kepercayaan sebagai pengampu untuk Digital Economy Working Group. Nah, ini saya tahu, tapi yang paling tahu nanti Bu Mira sama Mas Dedi. Nah, saya akan tanya-tanya dulu ke Bu Mira dulu ya. Bu, bisa dijelasin nggak G20 ini apa sih? Anggap saya anaknya yang nggak tahu apa-apa. Udah punya anak belum? Jangan deh. G20 ini apa? Habis itu orang bilang, manfaatnya apa sih buat Indonesia? Signifikansinya apa? Indonesia menjadi presidensi G20 tahun 2022 ini. Terima kasih Mas Iwan. Selamat siang teman-teman semua. Jadi cerita mengenai G20. G20, Group of 20, itu adalah forum kerjasama internasional, tepatnya multilateral, karena banyak pihak. Aktornya di dalamnya itu ada pemerintah, ada bank sentral. Oke. Isinya adalah 19 negara, termasuk Indonesia, plus Uni Eropa. Untuk kawasan ASEAN, anggotanya hanya Indonesia. Indonesia aja ya? Ya. Kalau kita lihat kawasan Asia yang lebih luas, memang ada Korea Selatan, ada Tiongkok, ada Jepang. Kemudian di selatan ada Australia, di Amerika tuh
utaranya ada Amerika Serikat, Kanada, bawahnya ada Brazil, Argentina, Meksiko. Jadi semua kawasan termasuk Jazirah Arab, termasuk Afrika ada wakilnya. Oke. Dan ternyata 19 negara plus Uni Eropa ini perannya sangat strategis karena setidaknya mewakili 65% dari penduduk dunia. Dan sekitar 80-85% perekonomian dunia. Walaupun cuma 20 ini nih. Jadi Indonesia tergabung di dalamnya yang merupakan satu-satunya negara ASEAN, jelas ini posisi yang prestis. Apalagi kemudian kita di tahun ini menjadi atau memegang presidensi. Dengan tema yang Recover Together, Recover Stronger, Indonesia sebagai, tadi Mas Iwan menyampaikan, sebagai new established emerging markets, diminta didaulat untuk menjadi penyeimbang kekuatan dan kepentingan negara-negara berkembang untuk menyeimbangkan dengan negara maju. Jadi manfaatnya juga dirasakan oleh negara-negara berkembang. Salah satu konteks yang paling tepat adalah karena pandemi. Jadi pandemi ini seolah merestart, gitu ya, atau tepatnya meriset perekonomian global. Saya ingin bawa ke konteks digital. Jadi kan selama pandemi kita sangat dibatasi nih mobilitas. Jadi mau nggak mau kita harus beralih ke digital. Dan ternyata kita melihat kelompok negara atau yang lebih kecil, kelompok sektor pembangunan, atau yang lebih kecil lagi kelompok masyarakat yang bisa mengadopsi digital, apakah dia bisa mengakses layanan digital atau dia mampu menggunakan teknologi digital untuk kegiatan yang produktif, dia akan survive dan berkembang. Tetapi bagi yang tidak dapat akses ataupun tidak dapat menggunakannya, dia akan semakin terisolir. Inilah yang kita sebut dengan kesenjangan huruf K. Kesenjangan apa tadi? Huruf K. Oke. Jadi kan kita tahu ya, yang namanya huruf K itu kakinya ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Bagi yang bisa mengadopsi digital, dia akan maju. Tapi bagi yang tidak bisa, dia akan terisolir, jadi akan ke bawah. Nah, kaki yang ke atas dan ke bawah itu adalah kesenjangannya. Kita berusaha untuk supaya jangan terlalu lebar kesenjangannya. Nah, disinilah digital hadir sebagai solusi. Tapi di sisi lain, digital juga bisa, yang kita khawatirkan justru memperlebar kesenjangan ini, karena itu tadi, yang bisa menggunakan dia tumbuh, yang tidak bisa menggunakan dia mati. Ini yang kita sebut dengan digital paradox. Karena kita tahu digital seharusnya hadir sebagai solusi. Saya ambil contoh misalnya, layanan pendidikan di Jawa dan di luar Jawa, atau layanan kesehatan kita mau konsultasi dengan dokter, itu bisa dijembatani dengan digital sehingga kualitasnya tidak terlalu beda. Tapi ternyata pandemi ini menjadi etalase kekuatan dari digital, bahwa memang kita harus mampu menggunakan digital, karena kalau enggak kita jadi K yang ke bawah nih, gitu. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, Indonesia, jadi dengan latar belakang kesenjangan, Indonesia ini khususnya di dunia digital mengangkat 3 isu presidensi, di mana transformasi digital menjadi salah satu isunya. 2 isu lainnya itu adalah mengenai arsitektur kesehatan global, kemudian energi transisi, selain digital transformation. Jadi kalau kita lihat, Indonesia negara satu-satunya negara ASEAN, negara berkembang, memegang presidensi dengan menampilkan atau mengedepankan suatu isu yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia, tapi juga relevan dengan kondisi global. Jadi itu tadi tidak heran kalau Indonesia kemudian didaulat menjadi penyeimbang negara berkembang dengan negara maju. Nah, itu gambaran mengenai tema. G20 itu sendiri di dalamnya, tadi kan Mas Iwan bilang cuma taunya KTT doang kok gitu ya. Iya.
ternyata road to KTT-nya itu banyak. Kita ada berapa ya Pak Dedi ya? Berapa event ya? 150. 150 event menuju ke KTT ini. Betul. 150 sepanjang tahun ini. Dan tidak hanya dilakukan di Jakarta atau di Bali, tapi juga di kota-kota lain. Untuk kita aja, kita nanti melakukannya masih rencana ada di Lombok, ada di Labuan Bajo, ada di Jogja, ada di Bali. Teman-teman kelompok lain bahkan ada yang mengadakan di Likupang, di Sorong, di Medan. Hampir semua kota, bukan cuma tier 1, kota tier 2 pun dapat. Jadi kita ingin menggunakan momentum G20 ini bukan saja untuk menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia bisa menjadi pemimpin, tetapi juga kita menggunakan momentum ini untuk menggairahkan perekonomian lokal. Jadi dengan kita semua berkegiatan di daerah, diharapkan roda perekonomiannya itu bergerak. Tapi tentunya segala sesuatu kita lakukan secara hati-hati karena kan kondisi masih seperti ini. Tetapi itulah ide bahwa G20 ini menjadi panggung semua buat kita loh. Walaupun mungkin isunya itu agak di atas sana gitu, tapi kita bisa membumikan G20 ini sehingga semua pihak mendapatkan manfaat. Negara mendapatkan manfaat bahwa agenda nasional diperjuangkan di forum internasional, kita bisa menunjukkan bahwa kita menjadi pemimpin global, di tingkat domestiknya pun kita mendapatkan manfaat ekonomi dari situ. Di dalam G20 yang 150 event itu, strukturnya secara garis besar, ada 2 cabang. Satu cabang yang membahas keuangan, itu yang disebut dengan finance track. Ketuanya Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Ada satu cabang lagi yang non-keuangan, yaitu Sherpa Track. Ketuanya Menko Bidang Perekonomian dan Menlu, Menteri Luar Negeri. Isunya apa? Non-finance, hampir semua isu. Employment, iya. Perdagangan, perindustrian, investasi, iya. Pendidikan, kesehatan, termasuk Digital Economy Working Group. Jadi, memang ini menjadi suatu orkestrasi nasional, agenda nasional yang harus kita dukung sama-sama. Karena nggak mungkin hanya satu sektor yang bergerak, nggak mungkin juga hanya pemerintah yang bergerak. Jadi melalui kesempatan ini kita memperkenalkan Digital Economy Working Group dengan harapan teman-teman bisa, khususnya teman-teman media bisa mengedukasi masyarakat dan lingkungannya mengenai hal ini. Mungkin itu dulu Mas ceritanya. Ini jadi moderator enak banget ya. Kalau pembicaranya udah la kayak dosen terstruktur sekali, enak banget Bu. Lama-lama nggak perlu moderator, udah jadi diri sendiri. Tapi udah jelas tadi ya, saya pikir G20 itu cuma G20 Summit, KTT G20 aja. Ternyata jalan menuju G20 itu panjang ya. Ada 150 pertemuan yang diadakan kalau nggak salah di 19 kota. Habis itu saya baca-baca juga itu katanya akan melibatkan lebih dari 20.000 delegasi seperti itu ya. Dan impact dari kebijakan yang diusung pun itu akan berpengaruh kepada kita semua. Sebenarnya pertanyaan saya banyak banget, tapi akan saya simpan buat Mbak Mira. Sekarang ke Mas Dedi nih, biar nggak nganggur, enak aja. Gabut banget nih. Mas SCBD nih. Mas Dedi, saya tuh kan pengen tahu, kemarin belajar, G20 tuh sebenarnya ngapain aja sih? Apakah cuma meeting-meeting aja? Dampak nyatanya kepada dunia global nih apa aja? Contoh-contohnya, bisa dijelaskan Mas? Ya, thank you Mas Iwan. Ini kebetulan kita punya yang namanya National Knowledge Partners. Oke. Mitra-mitra Kominfo yang mendukung kita secara substansi. Ada dari UGM, ada dari UI, ada dari UNPAD, dan dari CSIS yang hari ini juga hadir. Jadi nanti teman-teman wartawan juga bisa berdiskusi dengan beliau-beliau. Nah, terkait dengan G20 ini, masa sih ini cuma ngobrol-ngobrol saja gitu ya?
kita melihat forum ini memang dilatar belakangi oleh masalah global, Mas Iwan. Ketika ada Asian Financial Crisis tahun 97-98, kemudian naik jadi Global Financial Crisis pada waktu itu. Dan forum ini dibentuk karena dulu G7 itu tidak cukup menjawab permasalahan yang berusaha untuk bisa merangkul negara-negara sebetulnya bukan hanya negara-negara kaya, tapi juga negara-negara kelas menengah. Jadi dibentuklah G20. Jadi dari awal pembentukannya pun itu sudah menjawab permasalahan global. Waktu itu kita krisis ya, kita pun mengalami itu gitu. Nah kemudian dalam perjalanannya ada banyak masalah global yang juga terbantu oleh adanya forum G20, Mas Iwan. Misalnya kita melihat di tahun 2008 ada Great Recession atau krisis ekonomi global yang pada waktu itu juga membuat Indonesia juga terpuruk. Kalau kita ingat lagi 2009 ada krisis nuklir Irak, itu juga G20 ikut berkontribusi di dalamnya. Kemudian tahun 2007 kita ada juga krisis Suriah, 2017 sorry. Kemudian 2019 kita ada perang dagang US dengan Tiongkok. Itu pun G20 menjadi bagian dari penyelesaian masalah-masalah dunia itu. Termasuk ketika COVID melanda, kemudian kita ada forum G20 yang berusaha untuk membicarakan apa sih solusinya. Gitu. Di Finance Track itu misalnya ada penjadwalan ulang pembayaran hutang agar negara-negara tetap bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Nah, di isu digital, ini sebetulnya sangat penting untuk Indonesia, karena sejak tahun 2019, Indonesia adalah negara yang memperjuangkan kenaikan kelas isu digital dari gugus tugas menjadi kelompok kerja. Dari task force menjadi working group. Oke, itu Indonesia termasuk yang memperjuangkan Indonesia itu ya. yang memperjuangkan sejak 2019, 2020 diperjuangkan kembali dan disepakati kenaikan kelasnya. Oke. Jadi Mas Iwan, Indonesia adalah negara pertama yang memimpin kelompok kerja ekonomi digital di forum G20. Oke. Dan ini tugas berat buat Kominfo sebagai berat. pengampu DEWG 2022 ini. 22, betul. Nah, Mas Dedi, kenaikan kelas tadi saya mau tanya bedanya antara task force dan working group ini apa? Jadi kalau gugus tugas atau task force itu sifatnya adalah forum informal yang memang hanya membicarakan di tataran kesepahaman bersama, Mas. Kita punya kesepahaman bersama apa gitu. Tetapi kalau sudah naik kelas menjadi working group, itu kita bisa menyepakati satu program real misalnya, menyepakati satu konsensus real misalnya. Nah, ini kita sekarang mengusung 3 tema konkret. Karena working group ini harus konkret gitu, outputnya harus konkret. Dan itu sebetulnya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari kita. Yang pertama itu temanya adalah konektivitas dan pemulihan pasca pandemi. Itu yang pertama. Tapi konektivitas itu tidak hanya dimaknai sebagai perluasan akses internet, Mas. Tetapi juga konektivitas antar manusia. Seperti kita ingat bahwa Indonesia sekarang jumlah pengguna internetnya sudah 202,6 juta atau 73,7% dari total populasi Indonesia. Bayangkan, kita semua sebetulnya sangat dekat isunya karena di dalam G20 itu kita membicarakan misalnya bagaimana UMKM bisa naik kelas, go digital, digitally on board, untuk apa? Pemulihan ekonomi nasional. Jadi konektivitas dan pemulihan pasca pandemi ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Banyak UMKM yang misalnya kemudian mengalami kelesuan karena pandemi COVID-19 setelah jualan online, Mas.
kemudian bisa tetap bertahan. Itu kan sangat dekat dengan kita sebetulnya. Sangat dekat banget, Mas Didi. Dan saya pelajari dari data Kominfo, ini salah satu sektor digital di Indonesia itu yang tidak terdampak oleh COVID-19, bahkan naik, Bu Mira ya. Betul. Kalau kita melihat data, Mas, dari BPS, di tahun 2020, di saat pandemi COVID-19 melanda dan memberikan kontraksi pada banyak sektor, sektor infokom atau sektor informatika dan komunikasi itu adalah satu-satunya sektor yang tetap tumbuh positif 2 digit selama 3 kuartal berturut-turut, Mas Iwan. Oke. Itu satu-satunya sektor dengan pertumbuhan kumulatif 10,58%. Satu-satunya sektor. Artinya apa? Kita melihat optimisme di ruang digital. Kita melihat optimisme di ruang digital untuk tetap mempertahankan ekonomi masyarakat dan kita kerjasamakan dengan negara-negara lain. Nah, itu isu pertama. Saya persingkat ya. Isu keduanya adalah yang namanya digital skill and digital literacy. Kecakapan digital dan literasi digital. Itu pun sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita sedang mendorong negara-negara G20 ini punya pengukuran yang sama atau measurement. Oh. Jadi kita bikin satu toolkit, Mas. Itu yang bikin siapa? Indonesia. Kita mendorong dan itu diketuai Bu Mira sama Pak Dedi. Kerjasama. Nggak bisa berdua aja, Mas Iwan. Kenapa kok itu menjadi sangat penting dan sangat dekat dengan kita? Lah, Mas. Nah, kita tahu betapa pentingnya bukan mereka berdua, tapi chair, co-chair bersama tim, bersama kerjasama lainnya. Mereka akan membuat pengukuran yang itu bisa didengar oleh, bukan didengar, tapi diimplementasikan di seluruh negara G20. Oke. PR-nya banyak. Mas Iwan, kenapa itu sangat dekat dengan kita ya, Mas ya? Rata-rata orang Indonesia itu memakai internet sekarang 8 jam 52 menit. Itu kalau kita setiap bangun tidur, nyala 16 jam, hampir 50% waktu kita untuk main internet ya. Betul. Dan masalah di Indonesia dan di sebagian besar negara di dunia adalah tingkat paling tinggi penggunaannya itu untuk 2, Mas Iwan. Yang pertama untuk media sosial dan yang kedua untuk hiburan digital. Kita harus mulai geser dari yang media sosial dan hiburan menjadi aktivitas yang lebih produktif. Aktivitas yang lebih produktif itu misalnya apa? Yang tadi saya bilang, orang tidak hanya menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan social networking ya, tetapi untuk usaha online misalnya. Oke. Kita produktif juga dengan mengenal kecakapan-kecakapan digital baru. Karena menurut WEF itu ada istilah the most demanded skills in the future, atau kecakapan-kecakapan yang paling dibutuhkan di masa yang akan datang. Dan ini harus mulai dikenal oleh 73,7% populasi Indonesia itu. Kecakapan baru itu apa? Big data analytics, kecerdasan buatan, machine learning, Internet of Things, cyber security, dan lain sebagainya. Jadi pemuda itu, dia 2/3 dari total pengguna internet di Indonesia, Mas. Dan kami mengajak pemuda-pemuda Indonesia untuk mulai mengenal kecakapan digital baru. Dan yang terakhir, Mas Iwan, yang kita bicarakan juga adalah cross-border data flow. Ini rada berat. Ini arus data lintas negara. Tapi intinya gini, di tahun 2025 diproyeksikan data yang beredar di seluruh dunia per hari itu ada 453 exabytes. Itu 453 miliar gigabytes. 453 miliar gigabytes per hari, Mas Iwan. Jadi data yang sangat banyak yang beredar di ruang digital kita itu perlu dikelola. Ada tata kelolanya. Sehingga kita punya kesepakatan dengan negara-negara lain untuk melindungi data ini. Misalnya, memperkecil kemungkinan untuk adanya penyalahgunaan data pribadi, memperkecil kemungkinan adanya
serangan terhadap keamanan siber, dan lain sebagainya. Karena data itu sudah mengalir lintas negara dan kita, Indonesia saat ini, sedang mendorong adanya satu kesepakatan bagaimana negara-negara 20 bersepakat untuk perlindungan data kita. Oke. Teman-teman, nanti kalau ngundang narasumber kayak gini, waktunya jangan 1 jam, udah habis. Ini panitianya 1 jam, suruh ngomong setengah jam, habis. Menarik banget, Bu. Harusnya dipotong-potong topiknya, jadi nggak terburu-buru. Isinya daging semua, sayang banget. Saya overwhelmed menerima informasinya tadi. Jadi kalau dari Pak Dedi tadi, G20 itu nggak sekedar cuman meeting-meeting aja, tapi emang udah ada dampak nyata, mereka berkontribusi nyata terhadap ekonomi global juga, Pak Dedi ya. Kalau yang saya baca juga, kalau nggak salah di krisis ekonomi tahun 2008, mereka mengubah tata kelola keuangan dengan menginisiasi stimulus moneter dan fiskal. Kemudian di COVID-19 ini, G20 itu juga menurunkan bea untuk vaksin, obat-obatan, dan lain-lainnya. Ini nggak mau kalah sama pembicara. Tapi saya nggak kompetensi di sana. Jadi saya terlalu overwhelmed tadi. Jadi Mbak Mira dari Mas Dedi, kita belajar tadi G20 ini apa. Habis itu kita juga belajar peran nyatanya apa. Nah, sekarang ini kuncinya nih. Saya ingin tahu benar. DEWG ini apa? Saya kemarin diundang, Mas kita akan ngomongin DEWG. What? DEWG. Kita akan ngomongin tentang DEWG. Kita ingin tahu posisi DEWG di G20 ini seperti apa? Tugasnya apa? Ini siapa yang mau jawab? Mbak Mira. Jadi ini sebagai tambahan informasi buat teman-teman semua. Untuk G20, pengen tahu apa-apa mengenai G20, kita udah punya G20pedia. Oke. Bisa dalam bahasa Indonesia, bisa dalam bahasa Inggris, bisa yang dilihat, itu udah mobile friendly, ada juga yang bisa di-download. Dan itu akan terus kita update. Itu penjelasan sangat simple mengenai G20. Itu yang pertama. Oh, ini sorry ya Bu ya. Sebenarnya ide bagus banget karena ini nggak banyak Indonesia menjadi pemimpin di global, Mbak. Kayak kita belajar semua. Kayak saya sebagai rakyat biasa juga belajar. Oh, gini toh rasanya menjadi pemimpin dunia. Makanya ada kayak tadi G20pedia itu menurut saya bagus banget tuh kalau kita bisa baca-baca. Sorry Dikat. Numpang iklan ya. Jadi G20pedia. Nah, sekarang mengenai Digital Economy Working Group. Jadi yang pertama yang ingin saya cerita adalah isu digital itu sudah masuk ke seluruh aspek kehidupan kita, seluruh aspek pembangunan. Jadi tadi saya cerita yang akan dibahas di isu Sherpa itu banyak, mulai dari perdagangan, perindustrian, pendidikan, kesehatan, banyak lagi itu ada yang disebut dengan working group, itu adalah yang diampu oleh kementerian lembaga. Tapi ada juga yang disebut dengan engagement group, yang dikelola atau dilakukan oleh bisa itu bisnis, bisa itu juga civil organization gitu ya. Ada juga parlemen, BPK juga di situ. Hampir semua itu mengangkat isu digital. Mau ngomongin pendidikan, ngomongin digital. Mau ngomongin employment, future of work, digital. Mau ngomongin women, ada namanya engagement, namanya Women 20, itu adalah women empowerment. Salah satu isunya adalah pemberdayaan perempuan melalui misalnya kepemilikan UMKM yang dimiliki oleh perempuan. Nah, jawabannya ujung-ujungnya tadi literasi digital, karena kita juga akan going online. Hampir semua isu yang diampu atau yang diusung oleh banyak working group, banyak engagement group, pasti ada digitalnya. Oke. Nah, jadi kami mendapat tugas dari Sherpa. Kominfo sebagai pengampu Digital Economy Working Group menjadi ketua kelas untuk isu-isu digital, supaya jangan isu yang satu ke sana, satu ke sini, nggak kompak. Lintas sektor ya? Lintas sektor. Jadi tugas Kominfo adalah untuk men-streamlining semua isu digital agar koheren, agar kohesif. Tadi jadi kayak misalnya perlu
pemberdayaan perempuan, perlu perlindungan anak. Anak kan sekarang juga udah online kan. Perlindungan anak dijawab dengan literasi digital. Nanti kita jawab juga dengan online safety. Nah, jadi itulah bagaimana kita men-streamliningkan isu-isu digital semuanya. Nah, kita ingin sekali menggunakan momen G20 ini bukan saja membawa agenda nasional, tadi disampaikan Pak Dedi, 3 isu, bendelnya 3 isu, anaknya banyak. Jadi tadi kan mengenai connectivity, ada physical connectivity, ada people connectivity, human connectivity, mengenai kewirausahaan. Nanti literasi digital ada lagi bawahnya gitu. Jadi isu-isu ini bukan saja menjadi agenda nasional yang kita perjuangkan di global, tetapi kita juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengkonsolidasikan isu digital, pengelolaan isu digital nasional. Karena tadi tidak heran kalau kemudian semua sektor ngomong digital, karena digital itu kan fluid, bisa digunakan oleh banyak sektor. Itu seperti platform, bisa ditaruh map, bisa ditaruh buku, bisa ditaruh macam-macam di atasnya. Nah, tetapi ini semua harus ada yang mengorkestrasi lah. Nah, Kominfo, kami sudah memulai dengan peta jalan Indonesia Digital 2021-2024. Mas Iwan tahu banget ya. Nah, momen G20 ini juga kita ingin gunakan untuk mengkonsolidasikan tadi isu-isu digital. Jadi bukan berarti Digital Economy Working Group ini mengambil alih isu digital yang ada di pendidikan, di kesehatan. Enggak, kita enggak mengambil alih. Silakan membahas di working group masing-masing, tetapi isunya itu harus kita pastikan koherensinya, kohesivitasnya gitu, sehingga ini bisa menjadi suatu yang konkret. Ini bisa bayanginnya gini Mas, G20 kan tahun 99 nih lahirnya. Terus ngomongin digital pertama. Mas Dedi itu lahirnya tahun 1999. Ya masih pakai celana pendek lah saat itu. Iya, G20 baru lahir, dia lahir. Balapan. Nah, isu digital itu baru dibahas tahun 2015. Jadi sebenarnya nggak lama-lama amat ya, baru 7 tahun ya, 6-7 tahun. Dibahasnya itu di Turki, kayaknya kita perlu ngomongin digital deh, punya task force ya, waktu itu masih namanya task force digital. Kemudian di GONG, ada namanya Digital Economy Task Force, itu baru tahun 2016 di Hangzhou, Cina. Baru pertama kali bermeeting, itu baru 2017 di Jerman. Jadi 2017, kemudian dielevasi sekarang 5 tahun, itu artinya memang digital itu isunya cepat sekali gitu. Dan kita pun melihatnya ini harus penanganan yang lebih established. Kalau tadi kan pendekatannya kalau task force itu informal gitu kan. Ini working group lebih structured, lebih established supaya walaupun ini non-binding, tetapi hasil-hasilnya itu bisa menjadi kesepakatan global. Kenapa di forum G20 ini? Karena itu tadi si 20 negara, 19 negara plus Uni Eropa ini 80-85% perekonomian dunia. Jadi kalau yang ini 20 sudah mengambil posisi, tentunya bisa mempengaruhi perekonomian dunia. Nah, jadi walaupun Digital Economy Working Group ini anak baru lahir, gitu kan, tetapi ekspektasi kepada DEWG untuk menghasilkan apa, manfaat nyata apa, itu sangat tinggi. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan siapa aja. Ada kemungkinan untuk kolaborasi itu ya? Nggak mungkin dikerjain sendiri, Mas. Kita kan nggak mungkin yang sulap terus jadi ya. Iya. Tadi Pak Dedi udah menyebutkan ada beberapa. Jadi kita bekerja samanya tuh dengan kementerian lembaga lain. Tadi kan misalnya kita ngomongin employment ya sama Kemenaker. Ngomongin pendidikan berarti sama Dikbudristek. Nah, selain dengan kementerian lembaga, kita juga dengan akademisi, kita punya 3, ya kan ya Mas ya? UI, UGM, dan UNPAD, yang menjadi knowledge partner kita. Kita juga kerjasama dengan dunia usaha,
teman-teman asosiasi, mau asosiasi e-commerce, big data, cyber security, yang terkait dengan konektivitas, literasi digital, semua kita ajak. Langsung ini ya. Nah, kemudian kita juga punya knowledge partner yang internasional. Oke. Nah, jadi kembali lagi, DEWG ini kita diekspektasikan untuk mendeliver program-program nyata yang relevan untuk semuanya, bukan saja negara maju tapi juga negara berkembang. Dan ini menjadi panggung kita bersama, karena harus kita kerjakan sama-sama emang. Nah, kami berdua sangat terbuka, dan teman-teman di Kominfo juga sangat terbuka untuk bekerja sama, apapun bentuknya. Karena bukan cuma meeting-meeting aja, kita juga ada beberapa kegiatan yang kayaknya kita mesti sesi berikutnya deh. Harus. Ini aja masih banyak pertanyaan sebenarnya. Makanya salah nih, kalau ngundang berdua nih jangan sampai satu jam. Soalnya dari satu pertanyaan sebenarnya masih banyak banget. Terima kasih banyak Bu Mira ya. Nah, kita akan saksikan ini ada video testimoni dari National Partner, Knowledge Partner. Nah, nanti harus dijelasin ya Mas, Knowledge Partner itu apa? Ya. Nah, akan kita saksikan ada beberapa video yang akan ditampilkan. Silakan. Nah, ini suaranya masih belum keluar, belum bisa saya dubbing nih. Ini kedengeran orang masak. Nah, Mas Didi mungkin bisa jelasin sebenarnya apa tadi, partnership apa tadi? National Knowledge Partner. National Knowledge Partner ini apa? Jadi mitra untuk kita bisa saling sharing ya, dan bekerja sama untuk memperkuat substansi persidangan yang akan kita diskusikan, Mas. DEWG ini akan memiliki 4 kali persidangan. Dan diakhiri dengan yang namanya ministerial meetings atau pertemuan tingkat menteri. Jadi kami berdua akan memimpin 4 persidangan. Oke, Mas Edi, sebelum ke situ saya pengen tahu ini dulu deh, roadmap-nya seperti apa? Roadmap maksudnya dari, ada engagement group, ada working group meetings, habis itu ada ministerial meetings, kemudian ada Sherpas meeting, baru kan panjang tuh sebenarnya. Betul. Jadi di finance track itu ada sekitar 7 agak kelompok. Dideketin. Di finance track itu ada sekitar 7 kelompok kerja ya. Kemudian di Sherpa track itu ada 11. Kemudian kita juga punya engagement group sekitar 9. Nah, untuk yang working group di Sherpa track kan salah satunya Digital Economy Working Group. Nah, setiap working group itu punya pola yang sama. Polanya begini. Persidangan di level working group itu sendiri, biasanya 4 kali persidangan sepanjang tahun yang dipimpin oleh chair dan co-chair. Kemudian setelah persidangan sekitar 4 kali itu, diakhiri dengan pertemuan tingkat menteri. Jadi hasil dari 4 kali negosiasi atau putaran perundingan itu disepakati oleh menterinya. Kami yang menegosiasikan, menterinya yang menyepakati. Diketok palu dengan yang namanya ministerial meeting atau pertemuan tingkat menteri. Nah, ketok palunya ministerial meeting itu dieskalasi lagi ke atas, ke level kepala negara, presiden, perdana menteri, dan lain sebagainya. Jadi setelah Pak Menteri Kominfo bersama menteri-menteri digital lain di G20 menyepakati sesuatu, maka itu akan dieskalasi ke level kepala negara, lintas working group dan engagement group, kepala negara menyepakati lintas kepala negara. Kira-kira ceritanya seperti itu, Mas. Nah, emang jalannya tuh harus panjang karena kebijakan yang diambil ini punya impact yang luar biasa untuk global. Karena sekali ada kesepakatan di level kepala negara, artinya ada kesepakatan untuk negara G20 itu bersama-sama menyepakati sesuatu. Saya tuh agak lelet ya, tapi sekarang baru tahu, ini penting juga nih G20. Nah, Mas Iwan, 4 kali putaran persidangan itu kan perlu kita siapkan substansinya, materinya, temanya, topiknya,
posisi Indonesia harus seperti apa, kepentingan nasional Indonesia yang harus kita dorong di forum G20 seperti apa, kita mengarahkan atau memimpin negara lain, ini boleh saya katakan begitu ya, karena kita memang presidensi, kita memimpin 20 negara lain dengan cara seperti apa, dan apa saja yang akan kita capai dengan kepemimpinan Indonesia. Itu perlu diramu, Mas, substansinya. Nah, cara meramunya itu, kita memohon dan bekerja sama dengan National Knowledge Partners itu tadi, yang terdiri dari Universitas Indonesia, UGM, UNPAD, dan CSIS, serta kita memohon masukan juga dari Bapak Ibu yang hari ini juga hadir dari asosiasi dan juga institusi yang merupakan kelompok. Misalnya ada APJI, ya, sudah hadir di sini juga, Ketua Umum, kemudian Mastel, kemudian Siberkreasi, IDEA, dan lain sebagainya. Hadir semuanya, jadi nanti rekan-rekan wartawan jika mau berinteraksi dengan beliau-beliau, selamat datang Bapak Ibu, kami persilahkan juga. Begitu Mas Iwan kira-kira? Nah, ini sebenarnya materinya banyak dan harus di breakdown. Ini harusnya regular acaranya, nggak ini aja. Ini overwhelmed dengan banyaknya informasi yang sangat penting. Nah, ini kita bisa lihat sekarang, saksikan testimonial dari beberapa National Knowledge Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun, nama saya Arvin Sudirman. Saya adalah Kepala Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Saat ini Indonesia dipercaya menjadi presidensi G20 yang merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis dalam menentukan arah perekonomian dunia. Dengan mengusung tema utama Recover Together, Recover Stronger sebagai respon terhadap pemulihan ekonomi dunia akibat pandemi COVID-19, diharapkan forum internasional ini dapat merumuskan dan melakukan tindakan konkret, kolektif, dan membangun kolaborasi inklusif di antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang di seluruh dunia. Namun demikian, jika kita menengok kepada dinamika pada forum-forum G20 sebelumnya, pencapaian tujuan tersebut tidaklah mudah, karena perbedaan kepentingan yang signifikan di antara negara-negara anggota G20 untuk mencapai konsensus yang komprehensif. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 yang berdampak secara global harus menjadi momentum bagi Indonesia sebagai presidensi G20 untuk dimanfaatkan secara maksimal sebagai bridge builder dalam mengatasi kesenjangan kapasitas negara-negara di dunia. Saya berharap melalui rangkaian kegiatan Digital Economy Working Group, Indonesia akan terus membangun, memimpin, dan dalam memastikan akses yang adil terhadap vaksin COVID-19, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui partisipasi UMKM, dan konektivitas ekonomi digital yang adil dan merata. Selain itu, guna menjaga aspirasi untuk terus meningkatkan kapasitas kolektif dalam mengamankan kemakmuran bersama antar negara bangsa, melalui berbagai upaya kerjasama internasional yang lebih kuat serta lebih demokratis dan representatif. Oleh karena itu, saya sangat mendukung penuh presidensi Indonesia pada forum internasional G20 ini, karena selain Indonesia telah menunjukkan konsistensi terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial, juga Indonesia akan mencatatkan sejarah sebagai agent of change dalam mengurangi ketimpangan struktur internasional akibat COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asra Virgianita, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia. Dalam rangka G20 ini, kami memandang bahwa presidensi G20 Indonesia adalah momentum penting bagi Indonesia untuk mewujudkan amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang terangkum dalam alinea keempat pembukaannya. Ia hadir dalam situasi yang penting di mana dunia masih dicekam dan berupaya bangkit dari pandemi COVID-19 yang memperparah ketimpangan di dalam dan antar negara. Pandemi ini menunjukkan bahwa kita semua saling tergantung dan terhubung, dan karena itu Indonesia harus hadir menjadi penyambung lidah negara berkembang untuk memastikan bahwa upaya pemulihan global dari pandemi dapat dilakukan tanpa meninggalkan siapapun di belakang. Recover together, recover stronger. Pandemi ini juga menegaskan kepada kita bahwa teknologi dan ekonomi digital adalah peluang besar
namun sekaligus juga tantangan untuk bangkit dari krisis dan juga tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Di satu sisi ia menawarkan banyak kesempatan baru bagi semua orang, seperti yang kita lihat bagaimana selama pandemi banyak UMKM kita yang bertahan dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun di sisi lain kita juga menyaksikan berbagai bahaya yang timbul karena belum mapannya tata kelola digital global. Kepemimpinan Indonesia di Digital Economy Working Group harus dimanfaatkan untuk menciptakan kesempatan seluas-luasnya sekaligus mengurangi risiko yang mungkin timbul, terutama bagi mereka di negara-negara berkembang. Semoga Indonesia mampu memainkan peran kepemimpinan yang inklusif di titik persimpangan sejarah dunia ini dengan penyelenggaraan rangkaian acara G20 dan Digital Economy Working Group 2022, sekaligus mendorong terobosan-terobosan dalam tata kelola global, khususnya untuk mewujudkan pemulihan ekonomi dunia dengan memperkuat kerjasama dalam tata kelola digital internasional. Kami percaya bahwa untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh teknologi dan ekonomi digital, penting untuk memastikan bahwa ada kerjasama global untuk meningkatkan digital skills dan digital literasi, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi-kondisi yang kurang diuntungkan secara struktural, seperti negara-negara berpendapatan rendah dan negara berkembang, terutama masyarakat rentan di negara-negara tersebut. Bersama-sama dengan segenap tim presidensi G20 Indonesia, kami, Universitas Indonesia, siap mendorong agenda yang akan membuka pintu peluang bagi jutaan umat manusia di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Randi Wirastanadiatama, mewakili Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Izinkan saya menyampaikan beberapa poin testimoni. Pertama, kami mendukung penuh presidensi Indonesia dalam kegiatan rangkaian acara G20 ini. Kita tahu bahwa Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya sejak serial summit ini diselenggarakan dari tahun 2008. Ini merupakan sebuah event penting kali ini. Kedua, kalau kita lihat, ini juga momen penting di mana untuk pertama kalinya 3 negara, yaitu Indonesia, India, dan Brazil akan menjadi tuan rumah rangkaian kegiatan G20 di beberapa tahun mendatang yang kita sering sebut sebagai Troika. Ini adalah momen penting karena Indonesia bisa mendorong agenda-agenda yang lebih berpihak kepada negara-negara berkembang. Terakhir, kita harus sadari bahwa momen presidensi G20 Indonesia ini masih terjadi di dalam era pandemi COVID-19. Yang artinya ini menjadi momen penting buat Indonesia untuk mendorong solidaritas internasional yang lebih kuat dalam membantu meringankan dan bahkan menyelesaikan pandemi ini. Kami juga menyadari pentingnya digital ekonomi dalam agenda G20 ini. Kita tahu digital ekonomi menjadi salah satu sektor penting di dunia global karena sektor ini tumbuh jauh lebih cepat daripada sektor-sektor yang lain. Namun, di saat yang sama harus kita akui bahwa area digital ekonomi masih belum memiliki regulasi yang komprehensif. Ini sebenarnya penting karena dalam dunia internasional, digital ekonomi harusnya didorong, diberikan insentif. Di saat yang sama, harusnya ada regulasi-regulasi yang dapat memproteksi warga negara. Dan yang terakhir, kita harus tahu juga bahwa ini menjadi momen penting. Karena untuk pertama kalinya, digital ekonomi diselenggarakan atau dikelola dalam serial G20 sebagai sebuah working group tersendiri. Indonesia sebagai presidensi akhirnya jadi aktor penting yang dapat mendorong agenda-agenda atau nilai-nilai dalam digital economy working group ini. Tentu saja kami berharap semoga presidensi G20 Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Kita juga berharap bahwa presidensi Indonesia mampu mendorong dan mewujudkan tata kelola digital ekonomi yang berkeadilan dan inklusif. Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada berkomitmen untuk memberikan input yang konstruktif terhadap pengembangan agenda, nilai, diskurs di dalam Digital Economy Working Group. Kami juga berkomitmen dalam memastikan agenda G20 menjadi agenda bersama yang melibatkan semua elemen masyarakat secara inklusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan Indonesia dalam forum G20 di tahun ini mempunyai nilai strategis yang sangat tinggi.
Pertama, karena ini berlangsung di tengah upaya pemulihan ekonomi dunia akibat pandemi COVID-19. Kita bisa melihat bahwa meskipun kondisi mulai membaik, tetapi masih banyak wilayah dunia yang belum memasuki periode pemulihan. Selain itu, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dapat membawa pesan-pesan dan narasi pembangunan yang sesuai dengan kepentingan negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah. Oleh sebab itu, Indonesia perlu mempergunakan peluang kepemimpinan G20 ini untuk memperkuat kerjasama internasional dengan semangat kebersamaan demi pemulihan yang lebih merata dan berkelanjutan. Hal ini dapat kita lihat dalam slogan G20 tahun ini, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Tahun ini, Indonesia juga akan menjadi chair pada Digital Economy Working Group yang pertama, sehingga kepemimpinan Indonesia akan menentukan agenda ekonomi digital di masa mendatang. Ekonomi digital merupakan aspek penting dari transformasi digital yang menjadi salah satu dari 3 isu prioritas utama G20 tahun ini. Oleh sebab itu, working group ini diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam menjembatani perbedaan kepentingan antar negara, khususnya terkait tata kelola ekonomi digital. Ketiga isu prioritas yang diusung Kominfo pada Digital Economy Working Group tahun ini juga memberikan pesan akan pentingnya penciptaan lingkungan ekonomi digital yang aman, produktif, serta inklusif. Transaksi jual beli di e-commerce, kegiatan belajar mengajar melalui online learning, serta jasa kesehatan melalui telemedicine, dan banyak lagi kegiatan digital lainnya akan menjadi semakin masif ke depannya. Oleh karena itulah, fenomena ketimpangan digital merupakan permasalahan global yang harus kita atasi bersama. Isu-isu seperti konektivitas, literasi, dan keterampilan digital, serta cross-border data flow menjadi sangat krusial untuk didiskusikan di dalam forum G20 ini. CSIS Indonesia sangat mengapresiasi langkah Kominfo untuk menggandeng knowledge partner dan stakeholder lainnya dalam membantu memformulasikan strategi, khususnya di dalam melakukan streamlining isu-isu ekonomi digital yang dibahas di dalam forum G20. Untuk itu, kami sangat mendukung Kominfo dalam menyukseskan agenda Digital Economy Working Group di tahun ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Itu dia testimonial dari National Knowledge Partners. Tapi dari beberapa testimoni itu, saya jadi mikir tadi, oh kenapa ini tugasnya dikasih ke Kominfo ya? Dan ini tugas yang sangat besar banget, karena punya impact yang luas banget. Karena dalam beberapa tahun terakhir, emang Kominfo udah mengusung agenda yang gede banget, yakni transformasi digital untuk Indonesia maju ini. Dan itu sebenarnya inline banget dengan apa yang akan dilakukan di G20 ini ya. Nah itu pertanyaan, nggak boleh dijawab, karena kalau jawab akan banyak banget nanti. Nah, kita akan menuju ke tanya jawab, dan ini akan kita batasi dulu ya pertanyaannya. Ini akan saya coba, karena waktunya nggak cukup, jadi saya akan pilih pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan yang seru nih. Ini cocoknya buat ini, mas-mas SCBD nih. Mas Dedi, apakah ada pembahasan soal metaverse hingga NFT di G20? Ini yang nanya seru nih. Yang menanyakan ini Mas Fahmi Ahmad Burhan dari Kata Data. Mas Fahmi. Oke, Mas Fahmi. Mas Fahmi yang mana? Oh, NFT banget. Ya, Mas Fahmi. Jadi di dalam pembahasan DEWG itu dibatasi menjadi 3 subtema yang tadi saya sebutkan. Konektivitas dan pemulihan pasca pandemi, kemudian literasi digital dan kecakapan digital, dan yang terakhir adalah arus data lintas negara. Tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam pembahasan salah satu subtopik itu juga membahas perkembangan teknologi terbaru
Misalnya, ketika kita berbicara terkait dengan kecakapan digital, maka tidak akan terlepas dari perkembangan terbaru teknologi digital yang saat ini hadir. Seperti kita ketahui, kalau kita petakan perkembangan teknologi ini kan ada terminologi Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. Bedanya apa? Bedanya yang Web 1.0 itu tahun 90-an ketika orang mulai mengenal internet. Yang dibahas pada waktu itu ya internet saja, mengakses search engine, ya, mesin pencarian, mengakses fitur-fitur basic dari internet dan lain sebagainya. Tapi tahun 2000-an itu sudah naik kelas jadi Web 2.0 ketika orang mengenal media sosial. Sehingga di forum G20 pun tahun 2000-an baru muncul, 2005 lebih tepatnya. Kemudian di tahun-tahun terakhir ini, 2020 ke atas, mulai muncul yang namanya metaverse dan kawan-kawan. Sebetulnya sudah ada basicnya dari artificial intelligence, augmented reality, dan virtual reality. Jadi metaverse ini penggabungan dari 3 teknologi itu, Mas Iwan. Augmented reality, virtual reality, dan juga artificial intelligence. Kalau kita berbicara tentang 3 teknologi ini, dibungkusnya menjadi perkembangan baru dalam dunia teknologi digital, yaitu Web 3.0, ketika orang membicarakan metaverse dan kawan-kawan. Jadi perkembangan teknologinya mulai dari internet, kemudian media sosial, kemudian dunia metaverse. Web 1, 2, 3. Kira-kira perkembangannya seperti itu. Dan itu selalu akan direspon dalam pembahasan-pembahasan kecakapan digital di era sekarang dan di era masa depan, seperti yang tadi saya katakan, di Forum Ekonomi Dunia pun mengangkat adanya istilah the most demanded skills in the future. Kecakapan-kecakapan digital yang akan paling dibutuhkan di masa yang akan datang. Begitu, Mas Iwan. Oke, udah cocok deh ngomongin anak dari mas-mas SCDBD pindah ke anak startup sekarang. Oke, Mas ya, jawabannya. Jadi sorry banget kita nggak bagiin mic satu-satu. Ini juga untuk pencegahan COVID-19 juga. Nanti kalau mau ada yang tanya, itu ada barcode juga yang bisa di-scan. Tapi waktu kita sangat terbatas. Ini panitianya benar-benar pengen saya jewer nih, kasih waktu cuma 1 jam. Ini pertanyaannya banyak. Nanti saya pastikan akan sampai ke Mas Dedi sama Mbak Mira. Tapi akan saya bacakan satu yang ini ya, yang langsung kena sama mata saya. Oke, ini ke Mbak SCBD. Kapan DEWG akan berlangsung, Mbak Mira? Ini yang nanya Mbak Natisha, jurnalis Antara. Thank you pertanyaannya. Mbak Natisha dan teman-teman semua. Kita akan mulai, biasa kan sebelum gong kita harus pemanasan dulu nih. Jadi pemanasan itu kita bagi 2. Yang buat teman-teman industri lokal, jadi kita akan sampaikan preposisi Indonesia seperti ini, ada masukan, kita kompak ya, gitu. Itu adalah tanggal, saya baca aja deh biar nggak salah. Itu adalah workshop 1 tanggal 8 Maret. Tanggal 8 Maret. Baca kalau udah pakai kacamata. Ketahuan umurnya. Sorry. Enggak apa-apa, kan sama. Kemudian workshop yang kedua, ini kita mengundang internasional, jadi member states, supaya nanti pada waktu, karena kita belajar juga pengalaman presidensi yang lalu, satu sidang itu bisa berlarut-larut, diskusi, nggak kelar-kelar gitu ya, panjang. Jadi sebelum masuk ke situ, kita workshop yang kedua untuk member states, isinya adalah mengenai 3 isu itu. Jadi kita sudah mulai supaya nanti pada waktu sidang pertama udah mengerucut gitu. Itu adalah tanggal 15 Maret. Oh, waktunya udah deket dong. Dan kita harapkan sekali ini berdua nih. Kan ada timnya. Ada timnya ya. Kan ada teman-teman KL lain dari industri juga. Itulah gunanya kolaborasi. Dan kita harapkan banget sebetulnya adalah untuk bisa hibrid. Nah, tapi kita lihat juga deh, mungkin terpaksa harus online dulu. Nah, first meetingnya adalah di Lombok, tanggal 29 sampai 30 Maret. Kemudian meeting yang kedua di Jogja, nganterin dia pulang. Tanggal 17 sampai 18 Mei.
Dan setiap acara kita ada, setiap sidang kita tempel sama side event. Jadi yang satu ibaratnya ngomong-ngomong, yang satu realnya gitu. Jadi yang diomongin ada realnya, ada contohnya. Untuk side event di Jogja Mei itu adalah mengenai literasi digital, si toolkit yang tadi. Kemudian setelah Mei kita masuk ke Juli, tanggal 20-21 adalah pertemuan yang ketiga di Labuan Bajo. Side eventnya terkait dengan cross border data flow. Dan terakhir, meeting terakhir 25-26 Agustus di Bali. Setelah itu kita bungkus, dilaporkan ke Pak Menteri supaya ditetapkan di Digital Economy Ministerial Meeting. Juga di Bali, tanggal 29 sampai 30 Agustus. Di situ nanti kita akan meluncurkan yang disebut dengan Innovation Network, Digital Innovation Network. Ini kalau mau tahu kayaknya mesti bahasan yang lain ya. Nanti pada waktu leaders meeting, rencananya mungkin di pertengahan November, itu adalah jadi presiden ya, kepala negara, puncaknya. Nah, kita akan mengadakan Digital Transformation Expo. Itu di Bali, side events, jadi udah back to back sama leaders meeting. Jadi intinya adalah di Expo ini kita ingin men-showcase-kan journey pengembangan teknologi digital, pemanfaatan digital di Indonesia. Potensinya juga apa saja. Ini bukan saja untuk menjawab hal-hal yang terkait dengan produktivitas, peningkatan nilai ekonomi, tapi juga kita ngomongin inklusivitas. Kita juga ngomongin sustainability. Jadi kita akan menetalasekan berbagai use case yang menggunakan teknologi digital. Dan kayaknya kita punya ada deh gitu ya di situ, mungkin yang terkait sama metaverse. Itu. Oke. Judulnya apa, nama acaranya? Digital Transformation Expo. Waduh, Digital Transformation Expo. Oke, kita bakal menantikan itu kira-kira November ya. Sementara di meeting-meeting yang lainnya, kalau butuh moderator, silakan menghubungi saya. Oke, terima kasih banyak Mbak Mira, Mas Dedi. Sebelum ke penutupan acara, kita akan menyaksikan testimonial lagi. Kali ini dari National Strategic Stakeholders. Oke, silakan. Selamat siang Bapak Ibu beserta Digital Economy Working Group di IWG Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, aku mengucapkan selamat atas terbentuknya di IWG Chairperson Ibu Mira Tayyiba dan Co-Chair Bapak Dedi Permadi. Perkenalkan saya Rudi Rustia, Chairman Abdi, Asosiasi Big Data dan AI, Chief Editor Majalah Komite ID, dan CEO PT Micronic Group. Mohon izin menyampaikan testimoni kami. Indonesia menjadi anggota G20 sejak 1999 dan menjadi presidensi dan host dari G20 tahun 2022. 3 isu prioritas presidensi G20 antara lain arsitektur kesehatan global dan transformasi digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Tema Cover Together, Recover Stronger. Presiden Jokowi pada World Economic Forum Davos Januari 2022 menyatakan bahwa masyarakat dunia cemas oleh keadaan dunia antara lain konflik perdagangan China dan US dan masalah climate change. Presiden Jokowi ingin memanfaatkan momentum dari presidensi G20 ini untuk menjawab keresahan tersebut melalui katalisator pemulihan ekonomi dengan transformasi digital dan ekonomi, di mana Kominfo sebagai Chair Digital Economy Working Group Abdi mendukung presidensi G20 via Kominfo sebagai Ketua Digital Economy Working Group, Sherpa Track, Menko Ekonomi dan Menlu, serta B20, Business 20, dan Think 20. Semoga Indonesia sukses memimpin G20, jawab tantangan global, pemulihan ekonomi yang inklusif dan merata. Demikian sambutan kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Peran Digital Economy Working Group sangat strategis bagi masyarakat dalam menginspirasi seluruh negara di dalam G20 untuk segera memperluas akses dan menjembatani kesenjangan digital saat ini. Tidak hanya dalam hal konektivitas, tapi juga dalam hal yang membuat akses digital menjadi berarti dan memberdayakan masyarakat. Melalui working group ini diharapkan Indonesia dapat berperan banyak dalam menghasilkan rekomendasi yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital dunia dengan positioning Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Indonesia tentunya dapat memberikan rekomendasi yang valid dan menginspirasi di G20 seperti pemerataan konektivitas, digitalisasi UMKM, penguatan masyarakat dalam hal kecakapan digital, karena pengembangan kecakapan juga dapat menjadi pendorong untuk membentuk internet yang terbuka, bebas, dan transformatif, demi menghadirkan pembangunan berkelanjutan dan peluang bagi semua. Selaras dengan tema kali ini, yaitu Recover Together, Recover Stronger, transformasi digital telah menjadi prioritas nomor 1 pemerintah. Pada Agustus 2020, Presiden Jokowi mengumumkan 5 langkah strategis percepatan transformasi digital. Saat dunia tengah berusaha bertahan dari pandemi, Indonesia telah melihat transformasi digital sebagai peluang untuk memulihkan ekonomi nasional. Sehingga dalam berbagai arahan, Presiden meminta dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, karena infrastruktur digital telah terbukti menopang perekonomian Indonesia di saat masyarakat mengalami keterbatasan dalam hal mobilitas dan juga masyarakat tetap dapat beraktivitas sambil menjaga kesehatannya. Langkah Digital Economy Working Group mengangkat isu prioritas connectivity dan post-COVID recovery sebagai suatu kesatuan itu sudah sangat tepat. Isu ini diharapkan dapat menjadi kekhasan Indonesia yang dapat disampaikan juga di dalam forum G20. Demikian, terima kasih. Halo, selamat siang, selamat berjumpa untuk para peserta dan juga rekan-rekan media dalam acara Sofa Talk dan Media Gathering yang membahas tentang kepemimpinan Indonesia dalam isu digital di forum G20. Ucapkan terima kasih kepada Bu Mira dan juga Pak Dedi untuk mempercayakan saya memberikan sedikit testimoni. G20 menurut saya adalah sebuah momentum yang sangat baik untuk dimanfaatkan. Salah satu agenda pertemuan dalam G20 ini adalah pertemuan kelompok kerja atau working group meetings, di mana pertemuan-pertemuan tersebut akan membahas isu prioritas sektor yang diampu oleh kelompok kerja atau working groups. Dan salah satu isu prioritas yang akan dibahas adalah transformasi digital dan ekonomi. Wah, ini penting sekali. Di mana Indonesia akan mengorkestrasi agenda pembahasannya pada G20 agar mendukung dan berdampak positif bagi pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Inilah kenapa Digital Economic Working Group atau DEWG G20 2022 ini akan menjadi sangat baik dan penting khususnya bagi tingkat organisasi, institusi, komunitas di Indonesia. Karena saya percaya lewat momentum ini selain banyak belajar akan juga terwujud banyak sekali kerjasama yang bermanfaat. Dalam hal transformasi digital, saya bersama teman-teman dari Siberkreasi bisa menjadi saksi betapa pemerintah kita sebenarnya sudah sangat serius dalam memfasilitasi bangsa ini dengan kemampuan digital. Bukan saja pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dipercepat dari 10 tahun menjadi 2 tahun, tapi juga pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Kemenkominfo bersama dengan Siberkreasi sebagai gerakan nasional literasi digital telah sangat giat meliterasi masyarakat dalam area digital. Tahun 2021 kita telah menjangkau 514 kabupaten kota se-Indonesia. Ini karena kita mengemban misi atau visi yang sama melihat bangsa yang semakin cerdas khususnya di bidang digital. Sebagai tuan rumah yang baik, ayo mari kita beri dukungan, perhatian, bahkan terlibat dengan aktif memanfaatkan momentum ini, kesempatan ini, sambil tentu saja menjaga keramat-tamahan kita sebagai bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digital ekonomi di Indonesia terus bertumbuh dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Seperti kita ketahui, menurut data Google dan Temasek, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia diprediksi pada tahun 2025 mencapai angka 140 miliar US dollar. Berhubungan dengan itu, tahun ini Indonesia menjadi presidensi dari G20 dan khususnya kita mengadakan Digital Economy Working Group. Kita mengharapkan di event ini Indonesia bisa menunjukkan potensi-potensi ekonomi digital yang sudah dibangun dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Saya percaya pertumbuhan ekonomi digital bisa kita lakukan bersama-sama. Berbagai stakeholder
baik itu pemerintah, swasta, dan juga masyarakat secara keseluruhan. Dengan penetrasi internet Indonesia yang mencapai angka 70%, pertumbuhan literasi digital juga sangat diperlukan. Dari literasi digital inilah kita bisa membahas di dalam event-event atau forum-forum digital ekonomi Working Group. Dengan ini saya Bima Lagat, Ketua Umum dari Asosiasi E-Commerce Indonesia, mendukung acara G20 dan khususnya di forum digital ekonomi Working Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ardi Suteja, Ketua dan Pendiri Indonesia Cybersecurity Forum. Dalam kesempatan pagi ini ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemerintah dan multi stakeholder lainnya yang telah mengajak kami untuk ikut bergabung dan memeriahkan rangkaian kegiatan konferensi G20 pada tahun 2022 ini yang kebetulan akan berlangsung di Indonesia. Kesempatan ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi Indonesia Cybersecurity Forum serta industri keamanan cyber nasional untuk ikut bisa belajar serta berbagi dengan sesama-sesama negara anggota G20 dan juga merupakan kesempatan yang luar biasa untuk kami bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Kami juga berharap rangkaian kegiatan di dalam menunjang konferensi G20 kali ini dapat juga menjadi wahana serta bahan pembelajaran bagi semua, bukan hanya saja industri, tapi juga bagi masyarakat untuk melihat bagaimana perkembangan teknologi digital yang sekarang ini dan bagaimana pengelolaannya yang dilakukan negara-negara lain, terutama mereka yang tergabung dalam negara anggota G20. Untuk itu, kami ingin mengajak teman-teman lainnya, industri lainnya, stakeholder lainnya, mari kita sukseskan rangkaian kegiatan konferensi G20 tahun 2002 ini yang kedepannya akan menjadi wahana pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih dan selamat dan sukses bagi teman-teman yang akan menjadi panitia konferensi G20 di Indonesia pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat atas terbentuknya Digital Economy Working Group G20 Forum dengan Chairperson Ibu Mira Taiba dan Co-Chair Bapak Denny Permadi. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Arif, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Saya ingin menyampaikan testimoni tentang IEWG G20, merapakan konektivitas digital membangkitkan Indonesia. Sama rata, sama rasa. Ini adalah cita-cita bersama bangsa Indonesia. Kita ingin menjadi bangsa yang hidup dalam kesetaraan segala aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan tentu saja semangat kebangsaan. Indonesia bukan lagi sekedar dipandang sebagai negara berkembang, tapi telah masuk ke dalam jajaran negara-negara ekonomi kuat. Kini untuk pertama kali Indonesia mengemban amanat sebagai Presiden G20 dan Ketua Digital Economy Working Group G20. Bagi ABJIK, kepemimpinan Indonesia di G20 adalah nyata apresiasi dunia terhadap kemajuan infrastruktur digital di Indonesia. Sekaligus ini adalah momen penting untuk mengevaluasi dan mengkonsolidasikan pembangunan digital di Indonesia, sehingga pembangunan dapat betul-betul mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia sangat berpotensi menjadi negara maju, termasuk di bidang ekonomi digital. Maka meratakan konektivitas digital adalah jalan untuk membangkitkan dan menunjukkan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Dan ABJIK siap mensupport seluruh program-program di IEWG G20. Selamat atas kepemimpinan Indonesia di IEWG G20 2022. Sukses selalu. Terima kasih. Ini mau bubar, mau ngusir saya nih. Terima kasih saya ucapkan ke Mas Arif Angga. Maaf saya nggak hafal namanya satu-satu ya. Kemudian tadi ada Pak Ardi Suteja, ada Mas
Pak Bima Laga, ada Mas Yosi Mokalu, ada Pak Arki Rifaska, ada Pak Rudi Rusdia. Ini nama-nama yang ngeri sekali kalau menurut saya. Ini dewa-dewanya di digital. Makanya saya pikir akan luar biasa kalau emang ini diorkestra oleh Kominfo dengan melibatkan orang-orang yang emang sudah menggerakkan dunia digital di Indonesia ini. Saya ingin say hi untuk teman-teman yang saat ini emang mengikuti Zoom. Kita sebenarnya mau buka tanya jawab, tapi kita udah 30 menit waktu lebih dari yang kita susun. Nah, kita ada di penghujung acara kita. Tadi udah dijelaskan oleh Bu Mira, oleh Mbak Mira, oleh Mas Dedi tentang G20 Digital Economy Working Group. Semoga memberikan gambaran kepada kita semua. Dan semoga juga ini bukan forum yang terakhir. Menurut saya ini forum ini harus ada forum-forum lanjutannya untuk menggali lagi informasi lebih jauh tentang Digital Economy Working Group. Nah, pertanyaan terakhir atau closing statement mungkin dari Mbak Mira dan Mas Dedi, saya persilakan terkait dengan kepemimpinan Indonesia dalam isu digital di forum G20 ini. Silakan Mbak Mira. Saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa kesempatan ini adalah kesempatan kita semua. Bukan kesempatannya Kominfo, kesempatan kita semua. Jadi mari yuk kita pergunakan kesempatan ini untuk kita mengkonsolidasikan isu-isu digital nasional, kita berkolaborasi. Terima kasih tadi National Strategic Partner juga dengan para stakeholders yang sudah berkesempatan untuk hadir pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita akan kerjasama 1 tahun nih Mas Iwan. Jadi kita maraton gitu ya, bukan lagi sprint. Jadi kami siap pada kesempatan ini juga mengundang Bapak Ibu teman-teman yang belum bergabung untuk kita sama-sama memajukan digital Indonesia. Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Mira. Silakan Mas Dedi. Saya singkat aja, Mas Iwan, Indonesia sedang dan akan mencetak sejarah masa depan dunia di bidang digital. Alan Kay mengatakan bahwa the best way to predict the future is to invent it. Jadi Indonesia saat ini sedang dalam proses menciptakan masa depan, menciptakan ide-ide baru untuk masa depan ruang digital di dunia. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dedi, terima kasih Mbak Mira. Digital adalah masa depan. Kita baru saja membicarakan tentang Digital Economy Working Group yang